nama Tuhan. Pujian tadi mengatakan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Kalau bukan karena cinta Tuhan, kita tidak ada saat ini. Puji nama Tuhan. Biarlah kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang kembali kita bangkit berdiri. Kita jadikan tahun ini tahun pembebasan, tahun Yobel, tahun kemenangan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Tahun Yobel, tahun pembebasan bagi saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tabur. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, boleh. Haleluya. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Oh, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini jauh. Boleh. Haleluya. Oh, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersorak. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Amin. Haleluya. Oh, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Amin. Haleluya. Haleluya. Bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih, Haleluya. Yesus. Glory. Terima Haleluya. kasih. Kami percaya Tuhan, tahun Amin. ini membawa kemenangan demi Amin. kemenangan. Haleluya. Bagi kami semua umat-Mu yang percaya, tiada yang mustahil Haleluya. bagi Engkau Haleluya. Tuhan. Kau Allah yang sanggup mengerjakan banyak hal dalam hidup kami. Tidak ada yang mustahil di dalam nama-Mu. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu Amin. ajaib, nama-Mu berkuasa Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Glory. Kami yakin, kami percaya pada saat Engkau berfirman Tuhan, maka ya Tuhan kemenangan akan terjadi di tempat ini. Pada saat kami dengar firman-Mu, kekuatan yang baru datang dalam hidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa. Dengan penuh keyakinan nyanyikan pujian ini dari pertama. Ku yakin, haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman Karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. haleluya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagimu tidak ada yang Bagi mustahil. Tuhan Bagimu tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi kami. Haleluya. Diangkat dan Haleluya. Glory, haleluya. Bagimu Tuhan tak ada yang Mustahil. bagi Tuhan Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan beri haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Beri bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. ku Diangkat dan dipulihkannya. Kore-kore bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kau berfirman Dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Berfirmanlah saat ini ya Tuhan. Bersabda Kami percaya dan kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan, kuasa-Mu yang sanggup menyelamatkan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
bagimu. Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus ku Percaya padamu. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya setiap janji kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan terjadi di tempat ini. Terjadi saat ini Tuhan. Saat firman-Mu bekerja. Saat datang menjamah kami Yesus. Roh Kudus bekerja. Haleluya. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi tanyakan pujian ini refnya. Dengan hormat nanti Ibu Sigiono akan pimpin dalam doa. Kau berfirman Dan sembuhkanku. Kau Bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Haleluya. Yesus ku percaya padamu. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, ria basakala maya malamas. Haleluya, haleluya. Segala puji dan Oh, syukur amin, dan hormat amin, dan kemuliaan Bapa. Kami persembahkan hanya kepadamu ya Bapa. Haleluya, Pagi yang indah haleluya. ini Tuhan kami Amin, boleh datang ke amin, hadapan hadirat-Mu haleluya. yang kudus. Kami boleh datang menyembah Engkau, Amin, mengagungkan, haleluya. memuliakan, meninggikan Engkau. Glory, haleluya. Karena Engkaulah Raja kami yang patut kami Amin, sembah dan kami haleluya. agungkan tinggi ya Bapa. Kami sungguh bangga Glory, Bapa mempunyai haleluya. Allah yang besar dan hebat seperti Engkau. Kami bangga Bapa, kami Amin, bangga amin,
Amin, Kami bangga haleluya. Allahku Roh Kudus. Oh, puji Haleluya. namamu Tuhan. Engkau sungguh baik bagi hidup kami ya Tuhan. Engkau Haleluya. terlalu baik bagi hidup kami ya Amin, Bapa. amin, Karena itu haleluya. Tuhan kami merasakan betapa hebat dan dahsyatnya Engkau dalam hidup kami ya Amin, Bapa. haleluya. Terpujilah kan namamu, terpujilah kan kasih-Mu. Oh, haleluya. Terpujilah kan Engkau Roh Kudus. Haleluya, haleluya Bapa. Glory, Berikan kami haleluya. senantiasa hikmat, damai, sejahtera daripadamu. Kasih karuniamu menyertai dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Berkati semua sidang jemaat di tempat ini ya Tuhan. Amin, Beri kekuatan, haleluya. kesehatan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Tuhan yang kekurangan Glory, Tuhan Engkau akan haleluya. limpahkan mereka dengan baik Amin, ya Bapa. haleluya. Kami percaya Bapa, karena Engkaulah Allah yang begitu heran dalam Amin, hidup kami. haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, agar firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadikan berkat kekuatan bagi iman percaya kami kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik dalam hidup kami. Amin, haleluya. Hingga kami pada hari ini masih bisa datang ke rumah ibadah-Mu Tuhan. Ini semua adalah kasih dan kemurahan Amin, daripada haleluya. Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah kan namamu, terpujilah kan Engkau Yesus. Terima kasih, segala puji dan syukur kami Bapa. Kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Benar, firman Tuhan itu menyembuhkan kita, bahkan menyelamatkan saya dan saudara. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan dalam Kitab 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2, kita akan lihat dalam ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, kalau sudah temu, kita akan hormati pembacaan firman Allah ini. Kita berdiri bersama-sama. Kita baca juga sama-sama. 2, 3. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Puji Tuhan. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya disebutkan di dalam ayat 13 tadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dalam ayat ini kita melihat bahwa sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Nah, dari mulanya atau dari sejak kapan? Yaitu sejak kita percaya, kita bertobat, kita lahir baru, mengasihi Tuhan, melakukan firman Allah, menjadi umat pilihan Tuhan.
Jadi sejak dari situ dikatakan bahwa Allah sudah memilih kita. Allah memilih kita untuk diselamatkan. Kalimat ini kelihatan sederhana, tapi ini mengandung pengertian yang begitu dalam. Dia mengasihi saya dan saudara, maka dia ingin saya dan saudara itu akan memperoleh keselamatan. Disebutkan dalam ayat ini, Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Allah ingin sekali kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, supaya kita itu tidak sia-sia ikut Tuhan, tidak percuma kita ikut Tuhan, tetapi supaya kita diselamatkan. Ini tujuan yang paling utama. Dengan kata lain, buat apa kita datang ke gereja? Bukan hanya sebagai tradisi saja, setiap minggu kita datang, tetapi ada tujuan yang utama, yaitu supaya kita diselamatkan. Filipi 2 ayat 12 berkata, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Saya dan saudara yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, maka kita harus pelihara baik-baik. Kita harus kerjakan keselamatan itu dengan ada rasa takut dan gentar. Apa maksudnya? Sebab keselamatan yang Allah berikan bisa direbut kembali oleh iblis. Keselamatan yang sudah dibayar dengan harga yang mahal itu bisa hilang dari kita jikalau kita tidak mengerjakan keselamatan yang Allah berikan dengan baik. Kita masa bodoh dengan semuanya itu, meskipun kita sudah percaya, tapi keselamatan itu bisa lepas dari kita karena kita tidak memelihara, menjaga, mengerjakannya dengan baik. Saya membaca dan terus membaca ayat ini, wow, luar biasa kasih Tuhan untuk saya dan saudara. Dia memilih kita untuk diselamatkan. Tuhan Yesus dia pernah berkata begini, apa untungnya kamu memiliki seluruh isi dunia ini? Jangankan seisi dunia, se-Indramayu saja andai kata milik saya dan saudara, tapi apa untungnya? Tapi jiwamu akan binasa. Itu kata Tuhan Yesus. Keselamatan itu lebih daripada harta dunia, lebih dari segala-galanya yang ada di dalam dunia ini. Sebab apa? Hidup kita cuma sementara. Nah, hidup yang sementara inilah kita akan pergunakan dengan baik-baik supaya keselamatan kita terpelihara. Kita akan bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah-buah di dalam Tuhan, sampai kita akan melihat bahwa rencana Allah itu menjadi nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Namun saya ingin sekali menyampaikan, ada kalanya orang Kristen salah pengertian, keliru di dalam mentafsirkan akan panggilan Allah untuk keselamatan saya dan saudara. Sebab ada orang Kristen berpikir begini, ya saya cari Tuhan karena saya tahu Tuhan akan menolong saya. Iya betul. Saya akan ke gereja karena saya mau saya akan diberkati oleh Tuhan. Memang sebagian betul. Saya akan datang ke gereja supaya saya akan terlihat sebagai orang yang beragama. Seringkali kekeliruan ini muncul dalam kehidupan orang Kristen, sehingga dasar imannya tidak kuat. Bahkan pun ada orang Kristen yang menjadi orang Kristen yang bersyarat. Apa itu orang Kristen yang bersyarat? Ya, ini perlu kita tahu supaya jangan kita terjebak di dalam situasi seperti ini. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian, di situ disebutkan ada seorang yang masih muda, masih perjaka. Dia tinggalkan tempatnya. Yakub namanya. Dia lari dari keluarganya karena dia akan dibunuh oleh abangnya Esau karena dia telah menipu.
Lalu di dalam pasal 28 Kejadian 28 ayat 20, ini Kristen yang bersyarat. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini Yakub, saya baca dan merenungkan ayat ini. Yakub menyampaikan nasarnya kepada Tuhan. Waktu Yakub lari pergi di padang Aran, dia hanya membawa pakaian seadanya. Tidak ada harta yang dia bawa pada waktu itu. Dia sebatang kara. Katakanlah dia orang yang tidak punya apa-apa pada waktu itu. Dia masih sangat muda. Maka pada waktu dia itu mendapatkan mimpi dari Tuhan, dia melihat malaikat naik turun di tempat dia tidur, beralaskan batu kepalanya. Lalu dia katakan, wow, ini adalah tempat daripada Tuhan. Nah, lalu di situ dia bernasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau menyertai aku Tuhan, jikalau engkau melindungi aku, jikalau engkau memberikan kepadaku roti untuk aku makan, dan pakaian yang aku akan pakai. Memang kalau melihat ini sepertinya ada positifnya. Tapi kita lihat memang mungkin waktu itu Yakub masih muda. Pengalamannya di dalam mengikut Tuhan juga belum begitu banyak pengalamannya. Dia belum mengalami banyak masalah dalam hidup, kesukaran, ujian dalam kehidupannya. Jadi ini isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau sertai aku, Tuhan, kalau engkau lindungi aku akan menjadikan engkau sebagai Allah. Nah, ini seringkali muncul dalam kehidupan orang-orang Kristen yang mungkin baru ikut Tuhan ataupun sudah lama ikut Tuhan. Menjadikan kekristenan itu bersyarat. Tuhan, kalau engkau sertai aku dalam kehidupan aku ini, aku hidup di tengah-tengah keadaan yang sulit, susah ini Tuhan. Tapi kalau engkau sertai aku Tuhan, engkau akan melindungi saya Tuhan. Engkaulah aku jadikan sebagai Allah. Jikalau engkau akan memberikan aku cukup makan, cukup minum, cukup pakai. Dengan kata lain, kalau engkau memberkati saya, berkati pekerjaan saya, berkati usaha saya, maka aku akan jadikan engkau sebagai Allahku. Jikalau engkau akan menyertai aku sampai aku kembali kepada orang tuaku, maka engkau akan aku jadikan sebagai Allahku. Ini seringkali ada pendapat orang Kristen seperti ini. Mau ikut Tuhan, tetapi ada syarat yang mereka katakan kepada Tuhan. Nah, kalau persyaratan itu tidak terpenuhi, besar kemungkinan mereka tidak jadikan Tuhan sebagai Allah. Apa yang mungkin dia sudah minta, apa yang mungkin dia harapkan, apa yang mungkin telah dia doakan, tapi dia doakan itu tidak terkabul, tidak terjawab, malah mungkin kesukaran yang muncul, maka ini akan membuat dia menjadi lemah. Maka kepercayaannya akan Tuhan itu tidak akan berjalan lagi. Sebab apa? Imannya kepada Tuhan itu diukur dengan pertolongan Allah, dengan jawaban Allah, dengan berkat-berkat daripada Allah. Ini mungkin kalau Kristen pemula, ya mungkin boleh.
Bab Yakub juga waktu itu masih muda. Dia belum banyak pengalaman di dalam dia mengiring kepada Tuhan. Tetapi bahayanya orang Kristen yang model seperti ini tidak akan bertahan dalam menghadapi kesulitan, menghadapi ujian, menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Sebab ukurannya di dalam mengiring Tuhan, kalau engkau tolong saya, engkau sertai saya, engkau lindungi saya, engkau berkati saya, engkau cukupkan saya, maka saya akan setia kepada Tuhan. Saya akan bersungguh-sungguh mengikut akan engkau. Ini suatu kesalahan yang seringkali dimiliki oleh banyak orang Kristen. Padahal kita tahu Yesus dia pernah berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain itu akan ditambahkan kepadamu. Yang paling prioritas kita cari apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu mencakup keselamatan kita, hidup yang kekal. Dunia cuma sementara, tapi kalau kita sudah mendapatkan keselamatan, mendapatkan hidup yang kekal, maka pasti kita nanti akan mati, kita akan berpindah tempat, kita akan hidup bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kekristenan itu didasari dengan cara yang seperti ini, gampang sekali dia meninggalkan Tuhan. Sebab kehidupan kekristenan itu kalau kita lihat harus melewati tantangan, ujian, persoalan. Justru itu yang akan menolong kita untuk lebih dekat kepada Tuhan seperti firman Allah pada waktu kemarin. Itu jalan dari Tuhan untuk saya dan saudara. Jadi keselamatan ini adalah hal yang sangat penting. Nah kita lihat memang bagus apa yang dikatakan oleh Yakub. Kalau engkau sertai aku, lindungi aku, memberikan aku makan, minum, pakai, lalu aku akan pulang dengan keadaan selamat. Maka dia katakan, aku akan mendirikan rumah Tuhan di tempat ini. Bagus itu. Ya. Lalu yang kedua, dia katakan, dan segala yang engkau berikan kepadaku, semua berkat-berkat yang Allah berikan kepada dia, maka aku selalu mempersembahkan 1/10 kepadamu. Dia tahu kakeknya Ibrahim melakukan hal ini. Dia tahu ini adalah kunci berkat. Kalau engkau menolong, memberkati saya, melindungi saya, aku akan berkorban untuk membangun rumah Tuhan. Itu bagus. Dan berkat-berkat yang engkau berikan kepadaku Tuhan, aku tidak akan pakai untuk diriku. Aku akan ambil 1/10 daripadanya. Aku akan persembahkan kepada Tuhan. Bagus. Ya. Dan mungkin pada waktu dia mengucapkannya, karena meluap-luap hatinya, sebab dia melihat Tuhan dan para malaikat turun di tempatnya. Mungkin rohaninya berapi-api sehingga dia keluarkan nasar ini kepada Tuhan. Memang bernasar seperti ini baik, tapi asal kita menepati apa yang diucapkan oleh Yakub, didengar oleh Tuhan. Oh begitu. Engkau diberkati, engkau akan membangun rumah Allah. Engkau diberkati, maka dia akan membawa persepuluhan. Baik sekali. Nah, asalkan harus ditepati. Sebab kalau tidak ditepati, ada ayat di dalam kitab Pengkhotbah
supaya kita bisa tahu pengkhotbah pasalnya yang kelima. Di situ dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga dan yang kelima. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. 5. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilap. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Daud banyak sekali bernasar sama Tuhan. Ada banyak permohonan, banyak permintaan yang dia sampaikan kepada Allah, dan dia bernasar kepada Tuhan. Tapi Daud, dia membalas, dia membayar nasar yang dia sudah naikkan kepada Tuhan. Yakub juga, dia itu melunasi apa yang telah dia nasarkan kepada Tuhan. Sebab kalau tidak, Yakub tidak diberkati oleh Tuhan. Yakub yang hanya sebatang kara, dia pergi jauh daripada rumah orang tuanya. 20 tahun setelah itu, Alkitab menulis, dia membawa kekayaan yang cukup besar, dan dia punya 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Diberkati luar biasa. Dan 12 anaknya cikal bakal menjadi bangsa Israel. 12 suku bangsa Israel waktu itu. Meskipun bangsa Israel timbul tenggelam melalui bermacam-macam masalah dalam hidup, tapi kenyataannya janji Tuhan ya dan amin adanya. Bangsa Israel, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Yakub itu diganti oleh Tuhan namanya. Jangan lagi namamu Yakub, tapi namamu berganti Israel. Maka terjadilah yang disebut bangsa Israel. Tidak ada bangsa di dunia ini yang seperti bangsa Israel. Sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Alkitab katakan, ternyata janji daripada Yakub kepada Allah dia tepati. Dan apa yang terjadi? Maka Yakub dan keturunannya sampai pada detik ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam pengkhotbah pasal 5 tadi dikatakan begini, bahwa jangan engkau bernasar kepada Tuhan lalu engkau tidak menepati, katanya. Memang gampang untuk bernasar. Pernah saya katakan dulu ada 2 macam bernasar. Pertama, orang bernasar dalam hati. Tidak dikatakan kepada orang-orang. Dia hanya bernasar di dalam hati, Tuhan kalau engkau tolong saya, berikan saya tubuh sehat, berikan saya kekuatan, berkati usaha saya ini itu dan sebagainya, maka saya akan begini begitu. Lalu ada nasar kedua yang disampaikan, dikatakan, diucapkan. Tapi apakah hanya di dalam hati atau apakah itu diucapkan? Sama-sama bernasar. Tuhan memang dengar. Banyak sekali ada tulis dalam Alkitab, dan banyak juga hamba-hamba Tuhan, banyak juga anak-anak Tuhan yang bernasar kepada Tuhan. Kalau engkau tolong saya, engkau berkati saya, engkau akan berkati anak saya, pekerjaan saya, usaha saya akan berkorban, saya akan bawa perpuluhan. Tuhan memang dengar. Dan Tuhan akan menjawab itu. Tapi masalahnya kita harus menepati. Kalau kita tidak menepati, maka di dalam ayatnya yang ke-5, jangan mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah atau hamba Tuhan, oh saya hilap, saya hilap berkata waktu itu. Ayat berikutnya, apakah perlu Allah menjadi murka
atas ucapan-ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu. Apakah perlu Tuhan menjadi murka atas nasar-nasarmu itu? Lalu dia akan merusak pekerjaan tanganmu. Dia merusak pekerjaanmu. Dia merusak usahamu. Dia merusak bisnismu. Kalau manusia yang merusak, mungkin masih bisa dibendung. Tapi kalau Tuhan yang merusak, siapa yang bisa menghalangi? Tidak. Manusia memang sering bernasar, mudah bernasar. Tapi kita harus menepati nasar itu. Saya teringat dulu. Ada seorang bapak. Dia datang kepada saya. Doakan. Brur, saya punya tanah 1 hektar di pinggir jalan raya. Doakan. Dan kalau laku dijual, saya akan kembalikan 10% dari hasil penjualan tanah tersebut. Saya setiap 3 bulan pergi ke daerah puncak berdoa puasa 3 hari, 3 malam. Sampai di daerah Cicurug. Setahun belum ada jawaban. Dia katakan doakan bro, doakan bro. Saya doain. Tahun ketiga, aneh dan ajaib. Logika manusia tidak mungkin sampai ke situ. Ada yang membeli dengan harga nominal sekian. Tapi saya tahu setelah sudah beberapa bulan kemudian. Lalu, apakah si bapak yang sudah bernasar itu tepati? Tidak. Saya sudah tahu, sudah dibeli dengan harga sekian. Saya juga tidak akan datang, Pak, Bapak sudah berjanji. Tidak. Saya tahu berkali-kali dia bernasar, berkali-kali dia katakan sama saya, sampai laku. Saya juga heran, luar biasa. Nggak masuk di akal itu bisa dibeli. Saya tunggu-tunggu, dia tidak kasih. Sebulan 2 bulan berjalan, dia buka usaha. Oh, kelihatan hebat, modalnya besar. Berjalannya waktu, hancur. Hancuran. Ya, siapa yang disalahkan? Jadi di Alkitab katakan, apa perlu Tuhan akan menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan akan merusak pekerjaanmu, usahamu, bisnismu dan sebagainya. Yakub dia sudah bernasar sama Tuhan. Dia tepati itu. Dia lakukan itu. Aku akan membangun rumah Tuhan. Berkat yang Allah berikan kepada Yakub. Yakub tidak lupa membangun rumah Allah pada waktu itu. Dan dia tidak lupa juga janji dan nasarnya. Kalau engkau memberkati aku, memberikan aku makan, minum, pakaian, engkau sertai, lindungi aku akan membawa persepuluhan. Buktinya sampai saat ini keturunan Israel, Yakub diberkati oleh Tuhan. Kita ingin sekali saya diberkati oleh Tuhan. Tapi seringkali kita lupa akan Tuhan. Tuhan jawab doa nasar daripada Yakub. Sampai seluruh dunia diberkati. Paling banyak mendapatkan hadiah Nobel di seluruh dunia ini adalah bangsa Yahudi, orang Israel. Karena mereka adalah orang-orang dipilih Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang diberikan Tuhan kepintaran yang luar biasa. Mereka itu nomor 1 dalam perkebunan dan dalam pertanian. Luar biasa, saya sudah 2 kali lihat sendiri. Mereka memiliki ilmu pengetahuan teknologi yang sangat canggih. Orang Amerika pun belajar kepada mereka. Mereka memiliki farmasi dan ilmu kedokteran yang canggih. Dokter-dokter yang canggih itu berasal dari Israel. Memiliki ekonom-ekonom yang begitu hebat
Dari mana? Dari sana. Dimulai daripada Nasar, daripada Yakub. Kalau engkau sertai aku, engkau lindungi aku, engkau memberikan aku makan, minum, pakaian, engkau sertai aku kembali kepada ayahku, maka aku akan membangun rumah Tuhan di tempat ini, dan juga untuk mengembalikan milik dari Tuhan. Persepuluhan itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Bukan milik kita. 90% itu untuk hak kita, 10%, cuman 10% itu haknya Tuhan. Makanya memberi perpuluhan bukan berkorban, mengembalikan milik Tuhan. Sebab apa? 10% itu milik dari Tuhan. Tapi banyak orang sudah mengerti tapi sengaja tidak mau mengerti. Kita hanya ingin menerima rezeki berkat dari Tuhan. Saya berdoa siang malam buat jemaat, berkati semua umat-umatmu. Tapi kalau kita tidak melalui prosedur firman Tuhan, ya kita rugi sendiri. Saya banyak melihat, tidak sebutkan nama-nama, usaha-usaha jemaat dirusak. Rusak. Kan kalau sudah rusak sulit untuk bangun kembali. Saya 45 tahun jadi gembala, jadi saya pengalaman melihat begitu banyak. Ini Nasar daripada Yakub ini. Nah saudara-saudara, kita lihat di dalam Alkitab ini bahwa Kristen bersyarat seperti ini. Ada baiknya satu sisi, tapi ada tidak baiknya. Ada baiknya kalau kita tepati. Namun kalau kita tidak tepati, kita akan rugi sendiri. Sebab dikatakan Allah merusakkan pekerjaan tanganmu. Engkau mulai dari nol, engkau bekerja siang malam setengah mati, tapi ujung-ujungnya rusak. Bukan manusia yang rusak, tapi Allah izinkan merusaknya. Karena engkau tidak taat dan tidak patuh terhadap kebenaran firman Tuhan. Jadi inilah, jangan kita menjadi orang Kristen yang bersyarat. Kita tahu hidup kita ini hanya oleh kemurahan Tuhan. Saya dan saudara di dalam 2 Tesalonika tadi ayat 13-15 sudah dipilih oleh Allah. Untuk apa? Diselamatkan. Ada miliaran manusia di muka bumi ini yang tidak dipilih oleh Tuhan. Sebab mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau bertobat sama Tuhan, mereka tidak mau lahir baru. Miliaran manusia sekarang di muka bumi ini, mereka tidak masuk dalam kategori yang dipilih oleh Tuhan. Saya dan saudara, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, Allah sudah memilih kita. Dikatakan 2 Tesalonika 5:13. Untuk apa? Diselamatkan. Jaga baik-baik ini. Sebab keselamatan itu harganya tak ternilai oleh harta benda di dalam dunia ini. Jangan sampai keselamatan itu lepas oleh karena manusia, oleh karena keinginan daging, keinginan hawa nafsu mata kita, keangkuhan hidup, kemalasan, kebodohan kita, lalu hilanglah akan keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Saya membaca di satu berita kemarin, ada beberapa tokoh di dunia ini yang dikagumi. Berapa? Bukan 1, 2, berapa? Mereka melihat situasi yang terjadi di Timur Tengah dan Rusia dan Ukraina. Dunia sedang di ujung tanduk katanya. Masuk dalam perang besar, perang dunia ketiga, perang nuklir. Saya baca itu. Mereka menganalisa ini. Belajar dari perang dunia pertama, begini. Lalu terjadi perang dunia kedua, ini. Lalu ini perang dunia ketiga. Tanda-tanda katanya. Sudah di ujung tanduk.
mau kemana? Kalau sampai terjadi seperti ini. Tapi saya dan saudara, firman Allah katakan dalam Yesaya, biar gunung akan berpindah tempat sekalipun, bukit-bukit akan tiada, tapi janji keselamatan Allah itu tetap kekal sampai selama-lamanya untuk saya dan saudara. Jadi jaga betul ini keselamatan. Iblis tidak suka kita selamat. Iblis suka kita masuk neraka. Makanya dia berusaha bagaimana membutakan mata rohani kita. Bagaimana kita dikuasai keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Supaya kita gagal untuk diselamatkan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, lalu yang kedua kita lihat dalam ayat ini berkata begini. Dalam 2 Tesalonika ini dan ayat 14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus. Terjemahan lain. Sehingga kamu memiliki kemuliaan sama dengan kemuliaan Yesus Kristus. Sudah diselamatkan. Tapi ada lagi lebih daripada itu. Kalau kita setia, kita taat, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tidak saja diselamatkan, tapi seperti ayat ini, kita memperoleh, kita mendapati kemuliaan dari Yesus Kristus. Apa maksudnya ini? Waktu Tuhan Yesus mati, 3 hari dia bangkit. Dia bangkit dengan tubuh kebangkitan. Dia tidak lagi memiliki tubuh yang seperti kita. Disebut juga sebagai tubuh kemuliaan. Tidak bisa dapat dihalangi oleh tembok, oleh apapun. Ini tubuh kemuliaan. Selain begitu mulia, begitu indah, luar biasa tak terkatakan. Tubuh yang mulia ini. Nah, tubuh yang mulia seperti yang dimiliki Tuhan Yesus waktu dia bangkit, tubuh yang sama itu juga akan diberikan kepada saya. Tidak ada bedanya. Tubuh kemuliaan itu yang dimiliki oleh Tuhan sama dengan dia akan berikan dalam hidup kita. Di dalam Roma 8, di situ dikatakan begini firman Tuhan. Bahwa ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bayangkan saudara, tubuh kita yang hina ini. Sudah umur 70-an, itu tubuh ini sudah banyak kesukaran dan penderitaan. Mazmur 90 katakan, sebaiknya sekuatnya orang menjaga tubuh ini, karena memang tubuh ini dari tanah liat adanya. Maka tubuh ini dia akan alami penuaan dan terus menerus sampai waktu mati. Tubuh kita ini disebutkan apa? Hina tubuh kita. Kenapa disebutkan hina? Tubuh kita ini dibuat dari tanah liat. Tanah liat itu kan diinjak-injak orang. Disitulah cikal bakalnya manusia itu diambil dari debu tanah, dirupakan oleh Allah, lalu dihembuskan nafasnya, jadilah manusia seperti kita. Jadi asalnya tubuh kita dari bumi. Ini yang harus kita tahu. Secakep-cakepnya, secantik-cantiknya, sekuat-kuatnya, tubuh manusia itu hina. Sebab tidak bisa bertahan.
Apalagi dalam situasi-situasi yang tertentu, manusia tidak bisa tahan. Apakah itu udara? Apakah itu sakit penyakit? Manusia tidak bisa. Karena memang sudah alamiah seperti itu manusia. Dijaga-jaga. Kasih vitamin, kasih makan, kasih obat. Tapi lama-kelamaan manusia itu lama-kelamaan makin tidak berdaya. Dikatakan dalam Roma ini, saya dan saudara dipilih, dipanggil oleh Tuhan menjadi umatnya. Kita dibenarkan, diampuni segala salah dosa kita. Lalu disebutkan kita yang dibenarkannya, maka kita juga akan dimuliakan oleh Tuhan. Bahkan Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-21, di situ dikatakan begini, firman Allah. Ayat 20 mulai. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Tubuh kita hina. Tapi nanti saatnya kita akan diubahkan. 1 Korintus 4 ayat 16-17, 1 Korintus 15 ayat 51 dan seterusnya. Sangkakala terakhir berbunyi, orang yang mati dibangkitkan, lalu dikenakan tubuh yang baru. Yang masih hidup secepat itu diubahkan, diberikan tubuh yang baru. Kenapa? Untuk masuk ke surga, tidak bisa ini tubuh dan darah ini. Dalam kitab Korintus berkata, tubuh dan darah tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Kenapa? Tubuh dan darah ini adalah dosa. Tubuh kita manusia dilahirkan di dalam dosa, dibesarkan di dalam dosa. Jadi dia tidak berhak untuk masuk di dalam kerajaan surga. Loh, jadi bagaimana bisa masuk? Makanya sangkakala terakhir berbunyi, yang mati dibangkitkan. Waktu dibangkitkan tidak ada lagi tubuh ini, yang digantikan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Lalu yang masih hidup waktu itu secepatnya diubahkan oleh Allah memiliki tubuh yang mulia ini. Tubuh yang apa? Sama dengan tubuh kemuliaan waktu Yesus bangkit. Orang yang bisa ke sorga harus memiliki tubuh kebangkitan, harus memiliki tubuh kemuliaan. Bagaimana ya mendapatkan tubuh kebangkitan? Bagaimana mendapatkan tubuh yang mulia itu? Gampang. Hidup kita harus apa? Bertobat sungguh-sungguh, ikut Tuhan. Kita harus lahir baru, hidup baru. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh, bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah-buah di dalam Tuhan, sampai kita kepada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah yang menjadi persyaratan nanti kita mati, nanti kalau kita diubahkan mendapatkan tubuh kemuliaan ini. Tapi kalau hidupnya tidak ada pertobatan, hidupnya tidak ada lahir baru, hidupnya bermain-main dengan dosa dan dosa dan dosa, tidak mengindahkan Tuhan, tidak menghiraukan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan. Oh, dia tidak melakukan firman Allah. Yesus katakan, tidak semua orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk dalam sorga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Allah. Tidak mau bertumbuh, tidak mau berbuah-buah, buah pertobatan, buah pelayanan, buah Roh Kudus. Tidak berjuang untuk mempertahankan iman, tidak bersungguh-sungguh untuk sampai kepada tingkat pertumbuhan yang sama dengan Yesus, memiliki sifat dan karakter seperti Kristus. Nah, kalau seperti ini,
Wow, kita pasti. Kapan kita mati, kapan Tuhan datang, pasti kita akan mendapat tubuh kebangkitan, mendapatkan tubuh kemuliaan. Itu persyaratan. Jangan bermimpi kita tidak hidup dalam pertobatan, kita tidak mau lahir baru, kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak melakukan firman Allah, kita tidak bertumbuh, lalu mengharapkan saya pasti dapat tubuh kebangkitan. Tidak ada, tidak bisa. Ada proses yang harus kita lakukan untuk mendapatkan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan ini. Tidak serta-merta, oh kita orang percaya, orang Kristen, nanti mati dapat tubuh kemuliaan. Tidak. Jangan ada ajaran-ajaran yang menyesatkan, asal percaya masuk surga. Tidak. Kalau asal percaya masuk surga, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia. Tidak perlu menyerahkan nyawanya, tersiksa, mati disalib. Tidak bisa. Karena keselamatan itu hal yang paling penting dalam hidup ini. Oleh kasih karunia Allah kita telah diselamatkan. Dan bukan hanya diselamatkan, tapi Dia menjanjikan kita untuk memiliki akan kemuliaan yang sama dengan Tuhan. Siapa kita ini? Siapa kita? Sampai kita bisa mendapatkan tubuh kemuliaan itu. Wah, dunia sekarang seperti saya pernah khotbah, orang hanya untuk menjaga diri, hanya untuk make up, hanya untuk beli skincare dan macam-macam, merawat tubuh ini berjuta-juta. Buat apa? Tapi tetap masuk neraka. Tapi kalau kita sudah dapat tubuh kemuliaan, saya dapat membayangkan tubuh tahan terhadap penyakit, tahan terhadap cuaca. Tubuh yang mulia, begitu indah dan sangat terpesona. Luar biasa tubuh yang indah. Dan tubuh yang indah ini hanya ada di dalam surga, tidak ada di tempat yang lain. Lalu tubuh yang berdosa di mana? Ada di neraka. Tubuh mereka seperti apa? Ya seperti ini. Mereka tidak mendapatkan tubuh kemuliaan, tidak mendapatkan tubuh kebangkitan. Mereka kembali dibangkitkan dalam Wahyu 20. Bukan tubuh kebangkitan, bukan tubuh kemuliaan, tubuh yang ada yang mereka miliki. Dan tubuh seperti itu mereka dilemparkan ke dalam api neraka yang kekal sampai selama-lamanya. Tapi orang yang menerima tubuh kemuliaan dari Tuhan, tidak ada kasta-kasta di sana. Wah, ini kasta, ini keluarga orang hebat. Ada keluarga keraton, keluarga ningrat, keluarga orang-orang yang penting, orang-orang yang luar biasa. Kan di dunia ada pengkotakan-pengkotakan itu. Di surga tidak ada. Tidak ada. Sebab apa? Tubuh yang dimiliki oleh Tuhan, tubuh kebangkitan itu, tubuh kemuliaan, sama dengan apa? Tubuh yang kita miliki. Dalam Filipi 3, saya baca lagi, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini serupa, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Wow, luar biasa sekali. Tidak perlu perawatan kalau kita sudah ada di surga. Tubuh kemuliaan tidak perlu dikasih vitamin, tidak perlu dikasih protein, tidak perlu dikasih krim ini krim itu, apalagi skincare anu itu, dan tidak ada, tidak berlaku. Sebab tubuh kita tubuh yang sangat mulia, tubuh yang begitu indah, dan Allah sudah tetapkan itu. Yang kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14. Untuk itulah Ia memanggil kamu dan Injil yang kami beritakan, sehingga kamu memperoleh kemuliaan Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk apa? Menerima, mendapatkan kemuliaan
sama dengan kemuliaan Tuhan Yesus waktu dibangkitkan. Meskipun kita di dunia, mungkin tubuh kita tidak baik, mungkin kulit kita tidak segitu bagus, tidak begitu indah. Ya, banyak sekali kekurangan dalam tubuh ini. Tapi kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan tubuh kebangkitan ini. Tubuh yang mulia ini. Allah berikan, tidak usah kita bayar. Tidak ada jaminan. Kalau kita sudah ada bersama dengan Tuhan. Tubuh yang sama dengan Kristus, sama dengan yang kita miliki nanti. Berarti tidak ada perbedaan lagi di sana. Yesus Raja di atas segala raja. Kita adalah umatnya. Kita kemanapun kita pergi, berjalan dimanapun, kita tidak merasa risih, kita tidak merasa malu. Wah, aku tidak seperti ini, aku tidak seperti dia. Tidak ada. Tidak ada lagi perbedaan kaya dan miskin, pinter dan bodoh, cakep dan jelek. Tidak ada, sebab semuanya bagus, semuanya cakep, semuanya indah. Sebab diberikan tubuh kemuliaan dari Tuhan. Apa poin yang kita lihat pagi hari ini? Tuhan sudah memilih saya untuk diselamatkan. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Allah memanggil kita juga untuk mendapatkan, menerima kemuliaan Kristus yang sama seperti tubuh kebangkitan Kristus. Kita punya kekayaan bertriliun-triliun untuk menggantikan keselamatan, menggantikan akan tubuh kemuliaan, tidak ada artinya. Maka itu sebabnya kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya dan saudara boleh diselamatkan, kita panjatkan pujian syukur. Dan bukan cuma itu, Tuhan menyediakan, memberikan kita kemuliaan seperti kemuliaan Kristus di dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya apa yang kita lakukan, mari kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan, kita mengasihi Tuhan melebihi dari segala-galanya. Kita harus hidup selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga satu waktu dunia ini akan hancur. Satu waktu kita akan mati. Tapi tidak mati untuk seterusnya. Tapi kita akan pindah di satu tempat yang telah disediakan oleh Tuhan. Keselamatan, hidup yang kekal, rumah yang indah di surga. Bahkan tubuh yang mulia yang diberikan oleh Tuhan. Rumah saja begitu indah. Jalannya saja dari emas. Lantainya semua dari emas. Tidak berlayak orang yang memiliki tubuh seperti ini akan berada di tempat itu, tidak berlayak. Hanya tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan yang berhak bisa ada di tempat yang disediakan oleh Tuhan. Mari saudara, kita lebih fokus, lebih utama, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup kita hanya sementara saja. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Tadi pagi saya kaget saudara. Tetangga kami di kampung kemarin sehat-sehat, kemarin melayani Tuhan, tiba-tiba meninggal. Kemarinnya lagi ada seorang ibu tiba-tiba mati lagi. Aduh, itulah hidup kita manusia. Ada yang sudah setengah tua, ada yang masih muda. Itu memang haknya dari Tuhan. Tapi masalahnya, kalau kita sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, kapanpun kematian datang, kita berkata puji Tuhan. Karena saya tahu, waktu hari kebangkitan, saya dibangkitkan mendapat tubuh yang mulia. Dan saya selamat di surga, mendapatkan rumah, mendapatkan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Tuhan memberkati. Kita masuk di dalam doa.
Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa oh, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Haleluya, agar ku tidak tersesat. Oh, mengikuti, peganglah tanganku Roh Kudus. Oh, peganglah tanganku Roh Kudus. Oh, setiap inilah doa kami kepadamu Tuhan. Kami tidak kuat menjalani hidup di dalam dunia ini, tapi ada Roh Kudus yang memampukan kami, yang menguatkan kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, bawalah diriku kepada oh segala kebenaran. Amin. Haleluya. Agar ku tidak tersesat mengikuti. Bawalah diriku. Di Bapak Yohanes akan berdoa. Amin. Oh, bawalah diriku kepada oh segala oh haleluya. Oh, agar ku tidak tersesat mengikuti. Bawalah diriku, haleluya, oh amin. Oh, bawalah diriku kepada oh segala kebenaran. Amin, amin. Agar ku tidak tersesat, oh mengikuti, agar ku tidak tersesat. Amin. Oh, agar ku tidak tersesat, oh mengikuti jalanmu. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory. Amin. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, glory, glory. Glory. Haleluya. Glory, Allah wasagala. Terima kasih. Glory, Bapa. haleluya. Terima Glory, kasih haleluya. Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan surga. Sungguh benar firman-Mu ya Bapa, agar jangan sampai kami tersesat Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu dengan taat ya Bapa. Apa yang firman-Mu Engkau sudah sampaikan Tuhan, kami mau melakukannya ya Bapa. Pimpinlah kami terus Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan mengetahui firman-Mu ya Bapa. Jangan sampai kami sudah mengerti dan mengetahui, pura-pura tidak mengerti dan pura-pura tidak tahu Bapa. Inilah yang akan menyesatkan kami ya Tuhan. Tuntun kami terus Tuhan, biarlah kami boleh melangkah di dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Apa yang ada di dalam firman-Mu Tuhan, kami sungguh-sungguh melakukannya ya Bapa. Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan. Kami
mengembalikan 1/10-Mu Tuhan dengan jujur ya Bapa. Kami tidak mencuri hak-Mu Tuhan, supaya kami boleh diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, firman-Mu siang hari ini sudah menegur kami juga semua Tuhan, agar kami mau melakukan apa yang sudah disampaikan lewat hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan Engkau berkati kami semua ya Bapa, supaya kami boleh diberkati, terutama boleh diselamatkan ya Bapa. Inilah Amin. tujuan Haleluya. kami kepadamu ya Oh, Bapa. amin. Saat-saat ini Tuhan, kami sedang Haleluya. menghadapi pertandingan perlombaan ya Bapa. Biarlah pertandingan Oh, kami ini Tuhan amin. jangan sampai berhenti di tengah Oh, jalan ya haleluya, Bapa, haleluya. supaya kami boleh sampai kepada Amin. finish yang Haleluya. terakhir ya Bapa. Amin. Inilah Haleluya. tujuan kami, karena Amin. di dunia ini sementara Bapa. Amin. Yang Haleluya. kekal itu adalah Glory, nanti di haleluya. Yerusalem baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory, haleluya. Oh, habaya masakala baya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh benar firman-Mu Tuhan siang hari ini. Berkati kami semua Bapa. Berkati juga Bapa Gembala kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami mau memberikan korban persembahan-Mu Bapa. Tilik tangan-tangan kami ya Bapa. Balas sesuai janji daripada firman-Mu Amin. ya Haleluya. Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.